Nah, tentunya kalau suku bunga naik, biasanya uh, uh, obligasi itu akan kena dampak, ya. Jadi kalau situasi kita tadi membaca, Amerika kemungkinan suku bunganya masih naik, ya. Kalau Amerika menaikkan suku bunga, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter itu tidak akan berani menurunkan suku bunga, ya, karena yang akan dia pikirkan itu adalah rupiahnya. Kalau dia turunkan suku bunga di tengah bank sentral dunia sedang menaikkan suku bunga, rupiah kita itu akan kena dampak. Nah, dari situ kita kan bisa membuat sebuah ekspektasi, ada kemungkinan Bank Indonesia tahun ini belum akan terburu-buru untuk menurunkan suku bunga. Kalau suku bunganya masih agak tinggi, biasanya orang akan cenderung menghindari obligasi, ya, karena biasanya suku bunga naik, harga obligasi itu akan cenderung turun, ya, karena dia bisa berbanding terbalik. Nah, berarti ada aset alokasi lain yang harus kita pilih, berarti saham, gitu kan? Nah, bagaimana saham? Saham itu biasanya itu sangat dipengaruhi oleh juga faktor makroekonominya, terutama nilai kursnya. Nah, karena apa? Karena asing itu juga cukup besar di investasi saham kita, ya. Jadi kalau misalnya rupiahnya itu agak bergejolak dan depresinya agak besar, maka dia biasanya saham itu juga akan kena. Nah, untuk itulah karena kita lihat ekonominya masih ada potensi ekonomi Indonesia tumbuh, maka kita harus melihat nih, berarti masih ada saham-saham yang fundamentalnya cukup oke, ya. Nah, kita lihat lagi apa yang terjadi tahun ini. Apakah ada di Indonesia faktor yang mendorong pertumbuhan? Oh, ternyata ada. Apa misalnya pemilu gitu, ya. Akan ada persiapan pemilu dalam 1 tahun ke depan. Nah, biasanya saham-saham yang terkait dengan pemilu apa? Ya, berarti saham-saham yang terkait dengan konsumsi misalnya, atau perbankan misalnya, ya. Karena biasanya pemilu itu akan ada uang beredar di situ kan, gitu. Nah, berarti kita bisa memilih itu saham-saham seperti itu. Nah, ini kan sudah agak teknis sekali. Nah, ini biasanya adalah mereka yang sudah agak cukup lama atau berpengalaman di pasar modal. Nah, untuk itulah bagi beberapa teman yang masih pemula, ya, kita selalu sarankan untuk melihat atau melirik aset berikutnya, yaitu reksadana. Tadi kan obligasi, saham, atau reksadana. Nah, kenapa reksadana? Karena di reksadana ini akan banyak produk investasi reksadana yang sesuai dengan profil kita, ya. Misalnya kalau kita tadi suka yang tidak beresiko dan pendek, ya masuk ke pasar uang. Yang kalau menengah, ya obligasi pendapatan tetap, ya, atau campuran di situ. Nah, kalau yang agak beresiko dan long term itu biasanya saham, ya. Nah, yang kedua keuntungannya tentunya kita nggak perlu butuh dana investasi yang besar, karena kan reksadana itu adalah pooling, ya. Kita dengan misalnya 1 juta rupiah, kita sudah bisa memiliki portofolio aset dalam jumlah yang cukup besar, ya. Bisa 1 sampai, misalnya kalau kita beli saham bisa sampai 10 saham. Nah, kalau kita secara mandiri, ya, membeli saham, berarti kita butuh apa namanya dana investasi yang cukup besar. Nah, jadi itu bagi kita sarankan selalu untuk mereka yang baru pemula di pasar saham, di pengelolaan atau investasi di pasar modal. Nah, gitu. Jadi mungkin itu yang bisa kita berikan. Nah, untuk pastinya memang kita nggak bisa memilih satu, karena diversifikasi itu harus tetap kita lakukan. Gitu. Nah, tadi trik-trik diversifikasi itu adalah seperti itu, ya. Pak Desmond. Jadi intinya untuk saat marketnya lagi volatile saat ini, mungkin teman-teman semuanya bisa lakukan diversifikasi aset ya teman-teman semuanya. Jadi biar istilahnya resikonya nggak ada di satu alokasi aset aja nih. Dan mungkin juga menarik nih Pak Desmond terkait dengan sektor. Nah tadi kan Pak Desmond udah mention juga nih sektor yang menarik di tahun 2023 itu bisa dibilang ada banking dan juga consumer ya. Mungkin selain itu ada lagi nggak sih Pak untuk istilahnya yang Pak Desmond jagokan lah ya untuk di tahun ini nih, kira-kira sektor di saham di sektor apa sih Pak? Mungkin Pak Desmond bisa jelaskan. Iya, jadi kalau kita sebenarnya kalau kita breakdown sekarang itu kan
di pasar saham kita itu ada 9 sampai 11 sektor ya. Nah, biasanya sebagai pengelola dana atau fund manager biasanya itu melihat bobot yang terbesar ya. Jadi karena biasanya kan makin banyak bobotnya itu pasti adalah saham-saham yang akan mempengaruhi indeks ya. Nah, sekarang yang paling besar di bobotnya IHSG, nanti teman-teman bisa lihat sebenarnya di IDX ya, idx.co.id itu selalu ada bobotnya. Nah, yang besar itu sebenarnya adalah sektor keuangan, khususnya perbankan ya. Jadi makanya kenapa kalau kita di pengelolaan biasanya sektor bank itu pasti tidak akan ketinggalan. Ya, itu akan masuk karena bobotnya besar. Kemudian ada juga consumer, ya tadi saya sudah katakan ya. Kemudian juga ada health atau kesehatan. Itu juga cukup prospektif sektornya. Kenapa? Karena Indonesia ke depan akan lebih, atau pemerintah itu akan lebih concern kepada sektor kesehatan ya. Karena itu akan mendukung terhadap bonus demografi Indonesia ya. Dan pemerintah juga sekarang terus mendorong supaya sektor kesehatan ini bisa lebih kompetitif ya dengan sektor kesehatan yang ada di luar negeri ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah sektor yang terkait dengan basic industry atau industri manufaktur ada di situ, seperti Astra gitu ya. Nah, jadi pasti itu adalah sektor-sektor yang terkait dengan domestik kita gitu kan. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu didorong oleh konsumsi. Jadi kita tinggal lihat nih, konsumsi itu sebenarnya yang paling banyak dikonsumsi masyarakat apa sih, ya kan? Nah, pasti sektor misalnya seperti otomotif, karena kelas menengah Indonesia itu masih cukup tinggi ya. Nah, tentunya dalam konteks ini saya selalu katakan bahwa ada sektor-sektor yang memang kalau kita beli tahun ini belum tentu naik, gitu, ya kan? Karena ya ada perubahan fundamental di situ, ya. Tetapi kalau dia dalam jangka panjang, pasti dia ada potensi untuk naik. Nah, ada juga sektor misalnya yang terkait dengan namanya sektor cyclical. Jadi dia terkait dengan siklus. Jadi misalnya kalau tahun ini pertumbuhannya agak turun, dia ikut turun. Nah, biasanya itu terkait dengan konsumsi ya, konsumsi. Nah, kalau kita melihat pertumbuhan tren konsumsi kita akan naik, pasti yang cyclical itu akan ikut mengikuti. Nah, yang selanjutnya juga bisa dilihat sektor energi. Energi kan sekarang tahun lalu kan cukup positif ya, karena harga batu bara yang lagi tinggi. Nah, tahun ini dia agak sedikit koreksi. Kenapa? Karena harga batu bara itu sudah mulai mengalami normalisasi ya. Karena komoditas tahun ini kemungkinan tidak akan setinggi tahun lalu gitu. Nah, jadi kalau saya katakan kemungkinan memang karena eksternalnya belum bagus ya, karena ada potensi resesi di beberapa negara, maka sektor-sektor yang terkait dengan ekspor itu pasti akan kena dampak gitu. Nah, tetapi karena kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia itu cukup positif tahun ini meskipun turun, tetapi tetap positif, maka carilah sektor-sektor yang terkait dengan domestiknya, gitu. Nah, dan sesuaikan dengan bobotnya tadi, gitu. Nah, itu yang saya katakan itu adalah dari view-nya investor ya, karena dia kan agak panjang. Nah, tetapi kan beberapa teman di sini juga kan ada yang trader ya. Nah, untuk trader itu memang seperti yang saya katakan tadi kurang cocok gitu. Misalnya seperti saham rokok gitu kan segala macam itu kan, atau saham konsumsi itu kurang cocok untuk ditradingkan. Nah, kalau yang suka trading ya silahkan melihat saham-saham yang volatilitasnya tinggi, yang didrive oleh sentimen biasanya. Ya kan, misalnya seperti saham-saham teknologi. Ya kan, saham-saham misalnya terkait dengan seperti apa tadi, energi, ya kan? Kan itu kan karena siklus komoditas itu kan kadang-kadang cepat, ya, gitu. Jadi tentukan teman-teman seperti yang saya katakan, sektor konsumsi saya katakan tadi belum tentu cocok untuk beberapa orang gitu. Ya, tapi yang tadi saya katakan itu untuk sisi yang long term-nya, yang menengah panjangnya gitu. Jadi usahakan di dalam portofolio kita kalau memang beberapa teman di sini sudah berkomitmen untuk menjadi investor secara mandiri, di dalam portofolio kita itu ada biasanya yang disebut core.
Jadi usahakan ada yang menjadi pondasinya, ya saham-saham yang terkait yang saya bilang tadi, yang bobotnya besar dan fundamentalnya oke. Karena itu akan menjadi pondasi. Nah, jadi bagi aja portofolionya, mau bagi 2 atau bagi 3. Kalau bagi misalnya 100 juta dibagi aja. Sebagian untuk yang core tadi, sebagian yang untuk ditradingkan. Tapi ada juga yang suka ditradingkan semua kan. Ya itu tinggal, makanya tadi saya katakan, tentukan tujuannya untuk apa. Nah, tetapi fakta selalu menunjukkan bahwa trading itu selalu memberikan banyak, selain kesusahan juga banyak menyebabkan banyak sebenarnya loss gitu. Dibandingkan orang yang melakukannya secara jangka panjang. Ini sebenarnya sudah ada studinya juga dan dilakukan secara empiris ya. Jadi bukan hanya kata saya saja, tapi di beberapa bursa itu sudah dibuktikan secara penelitian dan empirisme bahwa mereka yang melakukan long term allocation biasanya itu jauh lebih bagus dibandingkan yang melakukannya secara trading gitu. Nah, silakan dipilih aja ya. Saya tidak membatasi. Baik Pak Desmond, jadi sebenarnya intinya balik lagi ya ke investornya. Jadi investor yang tipe trader atau tipe yang investor yang lumayan time horizonnya ya. Dan mungkin kita balik lagi nih Pak untuk ke reksadana ya, karena di sini kita akan bahas juga terkait dengan reksadana. Nah, menurut Pak Desmond kira-kira reksadana dari Capital Asset Management yang kira-kira baik ya untuk di saat kondisi market saat ini tuh kira-kira seperti yang mana sih Pak produknya? Ya, yang sekarang masih unggulan kita itu dan selalu juga menjadi salah satu reksadana terbaik ya di beberapa apart yang bekerja sama dengan kita itu adalah money market ya. Jadi money market kita itu kalau teman-teman yang memang yang tidak menyukai resiko ya dan jangkanya investasi nggak panjang, biasanya kita juga selalu merekomendasikan reksadana yang kita miliki ini, Capital Money Market Fund ya. Jadi sekarang dan kelolaannya lumayan sudah di atas 1 miliar ya. Jadi kalau teman-teman yang tertarik nanti bisa melihat performa kinerjanya ya. Bisa nanti melihat di fund fact sheet kita ya dan alokasi aset yang ada di dalamnya gitu. Jadi sejauh ini sih memang unggulan kita adalah money market ya. Tetapi kita juga punya reksadana lain ya, produk lain, ada equity juga, ada fixed income juga gitu. Baik, jadi Pak Desmond sendiri nih merekomendasikan untuk capital money market fund ya Pak Desmond untuk dari Capital Asset Management. Nah tadi kan kita udah bahas nih Pak terkait dengan kondisi makro secara domestik, kemudian juga secara global, terus juga tadi Pak Desmond juga udah mention nih kira-kira sektor-sektor yang menarik di tahun 2023. Nah tadi kan balik lagi ke tipe investornya nih, apakah sebagai trader ataukah sebagai investor, tapi tetap harus ada core-nya ya Pak ya. Jadi betul, iya. Sebagai trader pun kita harus punya core, kira-kira adalah porsi yang punya pembobotan besar di IHSG ya Pak ya. Iya, betul. Ini juga nggak terlalu besar juga nih. Dan mungkin kita akan bahas nih Pak terkait dengan money management. Nah, untuk saat ini menurut Pak Desmond nih kira-kira kita bisa cicil beli ataukah wait and see dulu ataukah mungkin all in nih. Mungkin kira-kira Pak Desmond strategi seperti apa untuk di tengah market yang volatile. Iya, kalau volatilitasnya agak tinggi, kita memang jangan all in ya. Nah, kalaupun all in, saya sarankan sebenarnya jangan masuk ke aset yang beresiko ya. Nah, biasanya kita selalu sarankan itu kalau mau all in atau lump sum itu adalah masuk aja di reksadana yang berbasis pasar uang ya. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip sebenarnya tempat ngumpet gitu ya. Kalau kita nggak yakin marketnya belum akan pulih gitu ya. Nah tetapi bagi mereka yang memang sudah investor kan ada investor tuh ya, dia tidak peduli mau naik atau turun ya, yang penting dia disiplin untuk melakukan alokasi penempatan dana sebulan berapa gitu kan, ada juga yang seperti itu. Nah
Kalau mereka yang seperti itu biasanya mereka akan lihatnya itu ke equity atau ke saham. Nah, dan biasanya juga mereka akan memilih saham-saham yang fundamentalnya bagus ya. Karena biasanya mereka melihat kepada kualitas sahamnya dan dividen ya. Nah, ada beberapa investor yang memang suka melihat dividennya. Jadi sehingga dia akan cari dividen yield saham-saham yang memiliki dividen yield yang besar. Ya. Nah, jadi apa namanya? Nah, nanti tinggal dibagi aja sesuaikan dengan tujuan kita, gitu kan? Nah, kalau misalnya kita tidak terlalu yakin bahwa marketnya ini akan terus leading atau naik, ya pasti kita harus melakukan apa namanya strategi untuk melakukan penyesuaian ya. Jadi jangan sungkan untuk melakukan penyesuaian. Yang intinya sebenarnya jangan sampai kita kehilangan uang yang cukup besar ya. Jadi lebih bagus, dan sekarang itu memang investor di banyak negara, di banyak itu sekarang lebih kepada keamanan dana ya, dibandingkan misalnya return yang tinggi dan cepat ya. Makanya tahun lalu ya, ada fenomena yang disebut dengan cash is king ya, karena investornya itu memilih untuk mengamankan dana karena hampir semua aset alokasi itu mengalami koreksi, terutama di Amerika Serikat ya. Bonds-nya terkoreksi, kemudian equity-nya terkoreksi, kemudian kriptonya juga terkoreksi gitu ya. Nah, sehingga mereka memilih untuk memegang cash tahun lalu ya. Nah, tetapi mungkin fenomena itu tahun ini kemungkinan sudah agak sedikit berkurang, tensinya turun ya, karena ada beberapa aset alokasi investasi yang memang tahun ini diperkirakan akan tumbuh lebih baik ya gitu.